Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Saudara M. Afifuddin. Hari ini Anda mendapat giliran pertama di hari ketiga wawancara untuk calon anggota KPU. Seperti biasa, Bapak Ibu semua, 1 jam 15 menit ke depan kita akan mendengarkan dan berdiskusi dengan calon KPU dan didahului dengan 10 menit paling lambat untuk presentasi. Kalau 10 menit belum selesai, nanti akan dihentikan. Silakan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pak Ketua Timsel, Wakil Ketua dan juga Sekretaris serta Bapak Ibu anggota Timsel yang saya hormati. Terima kasih atas perkenan dan kesempatannya untuk memberikan waktu ke saya mempresentasikan pokok-pokok pikiran yang saya ambil dari makalah pertama dalam tugas penulisan di seleksi pertama kali rekrutmen KPU Bawaslu dengan menekankan pada meningkatkan atau memaksimalkan inovasi dan kolaborasi sebagai modal untuk menuju pemilu 2024 yang lebih demokratis dan berintegritas. Dari sisi visi, kami menginginkan adanya terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Dari sisi misi, kami mengambil dari pokok-pokok di Undang-Undang 7. Pertama, sebagaimana kita tahu, KPU ini tugasnya adalah menyelenggarakan pemilu untuk memperkuat sistem tata negara yang demokratis. Dalam konteks itu, kita perlu mewujudkan pengelolaan kepemiluan yang berkepastian hukum. Jadi aturan atau undang-undang menjadi panglima, PKPU, surat edaran, putusan, dan lain-lain menjadi pokok-pokok aturan yang posisinya harus taat terhadap batasan atau apa yang diatur di undang-undang. Kemudian efektif ini menjadi tantangan kita, sebagaimana anggaran dan lain-lain itu bagaimana kita bisa efisienkan dan juga aksesibel bagi semua kalangan. Apakah penyandang disabilitas, apakah kaum tua, apakah kelompok marginal, masyarakat adat, dan seterusnya. Tentu dalam konteks KPU yang sudah berpengalaman menyelenggarakan pemilu, pasca Orde Baru terutama, kita perlu meningkatkan kualitas pelayanan sebagaimana slogan dan motto KPU melayani. Pelayanan pemilu untuk kepentingan pemilih dan seluruh pemangku kepentingan. Nah, menurut saya ini penting untuk menegaskan pemilu itu punya kita bersama, tidak hanya hajatannya KPU. Kebetulan saya pernah di Bawaslu, maka dalam konteks ini saya meng-highlight kalau pelaksanaan pemilunya baik semua, maka residunya akan semakin sedikit. Potensi orang-orang yang akan kena DKPP, kemudian kena pelanggaran-pelanggaran hukum lain akan sangat minim, dan dengan demikian orang atau pemilu makin dipercaya oleh semua pihak. Nah, dalam konteks ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terhadap apa yang perlu kita lakukan untuk penyelenggaraan pemilu yang baik itu. Pertama, tahapan awal biasanya adalah verifikasi parpol. Kita ingat peristiwa terakhir kemarin, verifikasi parpol itu kita atau KPU mempunyai apa yang disebut dengan SIPOL, sistem yang dipakai untuk pendataan orang partai atau pengurus partai. Nah, karena ini masih menjadi alat bantu, maka metode verifikasinya masih manual, dan ini harus kita pedomani sebagai salah satu alat yang memang harus kita pakai sebagaimana manual itu diatur oleh undang-undang. Nah, pendokumentasian lebih cepat atas siapa pengurus, ketua, siapa bendahara, siapa sekretaris dan anggota, itu disipol sebagai alat yang mempercepat kita untuk melakukan cross check. Bagaimana seseorang tidak terdata di satu partai dengan partai lain. Kemudian yang kedua adalah daftar pemilih dan data pemilih. Ini sangat penting. Pengalaman pemilu terakhir kita, daftar pemilih itu tidak bisa ditetapkan langsung atau masih ada catatan, sehingga ada istilah yang tidak ada dalam rumus pemilu, yaitu daftar pemilih pasca penetapan.
hasil perbaikan DPT HP. Nah, ini 2 kali kita tunda penetapan itu atau kita beri catatan yang merupakan bagian dari masukan yang dilakukan oleh banyak pihak, apakah Bawaslu dan lain-lain. Kemudian penghematan pembiayaan logistik ini juga menjadi concern kita, termasuk ketika nanti proses-proses rekrutmen bagaimana tidak terlalu menyita sumber daya keuangan yang sangat besar, termasuk distribusinya. Caranya bagaimana? Kolaborasi dan kerjasama dengan para pihak menjadi salah satu kunci harus kita maksimalkan. Sirekap dan situng sebagai salah satu alat bantu dalam proses penghitungan dan rekapitulasi ini penting. Saya mengusulkan misalnya dalam sirekap itu tidak hanya hasilnya yang dicantumkan, tapi kita juga melampirkan apa yang menjadi sumber data yang dimasukkan atau direkap dalam formulir-formulir yang dimasukkan ke kotak suara, yaitu C1 plano yang ditempel. Ini adalah sumber data awal yang ini menjadi data Bawaslu dalam konteks Siwaslu. Kebetulan Siwaslu ini merupakan produk yang benar-benar baru di Bawaslu, dan kebetulan saya mengampu divisi yang melakukan pengawasan, beda dengan Gowaslu misalnya. Kalau Gowaslu itu sudah ada atau embrionya sudah ada dalam periode sebelumnya. Jadi dalam konteks ini perlu bagi semua pihak yang nanti menjadi KPU untuk mendengarkan informasi dan juga masukan dari internal dulu, kemudian kita sinkronisasi, karena antara sirekap dan situng ini sejatinya adalah 2 alat bantu yang satu dipakai, satu tidak dipakai akhirnya. Nah, ini kita perlu cari mana kelebihan masing-masing untuk kita sinkronisasi. Usulan perbaikan yang kami tawarkan dalam konteks penyelenggaraan pemilu yang demokratis, lebih demokratis dan berintegritas di tahun 2024. Pertama, tentu tahapan pemilu kita harus petakan sesuai dengan perkembangan-perkembangan yang sedang ada, mana-mana tahapan yang mungkin akan berpotensi beririsan, mana-mana tahapan yang berpotensi menimbulkan banyak persoalan. Nah, cara pandang di Bawaslu itu kan manajemen risiko dalam pemilu. Artinya apa? Semakin baik tatanan ini kita lakukan, maka residunya akan semakin sedikit. 2 menit lagi. Hukum, pertimbangan dan dasar hukum menjadi penting, sebagaimana saya sampaikan tadi. PKPU lebih awal dilakukan, dibuat, dan juga mengandung banyak pihak. Jangan ada lagi PKPU yang kemudian dibuat dan ternyata beririsan atau bertentangan dengan hal-hal yang sifatnya diatur oleh undang-undang lain. SDM dan anggaran, serta jika situasinya masih pandemi atau ada bencana lain, maka tentu protokol kesehatan atau adaptasi terhadap situasi bencana kita lakukan. Selain itu juga menjaga hak pilih ini penting sekali kita koordinasi dengan Kemendagri, karena syarat pemilih sekarang adalah punya apa yang disebut dengan KTP elektronik. Pendidikan pemilu ini penting sekali. Ini merupakan salah satu roh yang harus dimaksimalkan oleh KPU, termasuk integrasi sistem KPU yang banyak. Saya kira ini menjadi concern semua pihak. Saya membayangkan semua pihak itu menjadi ketagihan untuk punya semua aplikasi yang itu kemudian dalam genggaman kita. Maka saya mengistilahkan pemilu dalam genggaman. Jadi ketergantungan orang untuk ngecek data pemilih, untuk melaporkan dalam konteks Bawaslu, pemilu secara umum, itu sebagaimana ketergantungan orang untuk, kalau saya mau pesan makanan ini harus ada aplikasi kayak Gojek dan seterusnya. Jadi menyederhanakan mendekatkan pemilih dengan penyelenggara dan juga pemilu. Menghidupkan forum tripartit. Ini ada di awal-awal periode sekarang, tapi belakangan tidak pernah terlaksana. Tentu kita perlu melakukan dan menguatkan ini, termasuk melakukan kerjasama dengan sebanyak pihak mungkin yang akan melakukan atau berkepentingan untuk KPU, dan menjadikan KPU sebagai rumah bersama. Tidak ada orang yang merasa tidak nyaman datang ke KPU, tidak ada orang yang merasa menjadi the others untuk konteks membantu KPU menyelenggarakan pemilu yang baik. Ini sistem-sistem yang kemudian kita integrasikan, yang kita dorong untuk ada dalam genggaman dalam konteks kedekatan dengan pemilih. Dan saya kira semuanya harus dilakukan dengan pertama kali kita harus mendengarkan informasi, masukan dari internal dan juga para pihak yang dianggap mempunyai kompetensi dalam konteks teknologi informasi dan pemanfaatannya. Terima kasih Bapak Ketua dan Bapak Ibu anggota Timsel yang saya hormati. Demikian pemaparan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas 10 menit. Bapak Ibu, tim sel tadi sudah disampaikan pemaparan dari peserta atas nama Muhammad Afifuddin. Silakan direspon dan diberi pertanyaan. Tapi saya akan mendahului saja dulu. Boleh di ini halaman kedua. Satu lagi. Nah, kalau publik masih ingat ya, salah satu drama, kalau boleh dikatakan drama ya, di awal-awal persiapan pemilu 2019 yang lalu itu adalah soal Sipol dan Sidali, atau dalam persiapan ini di tahap pendaftaran partai politik dan pendaftaran pemilih ini, di mana KPU dan Bawaslu terlibat atau terjadi beberapa ketidaksepahaman ya, atau setidaknya kritisisme Bawaslu terhadap KPU itu tinggi sekali di tahap ini, di mana pada akhirnya Bawaslu meminta, kalau tidak salah nanti diingatkan ya, untuk tidak menggunakan Sipol sebagai dasar untuk verifikasi dan penetapan peserta pemilu partai politik. Kemudian di soal daftar pemilih juga Bawaslu juga kritis sekali terhadap KPU. Makanya kemudian itu muncul apa tadi, daftar pemilih hasil perbaikan. Padahal dari seluruh proses updating pemilih atau pemutakhiran itu ya perbaikan juga itu loh. Nah, secara publik drama seperti ini bisa dipandang sebagai satu sisi mungkin sebagai fungsi pengawasan Bawaslu berjalan, tetapi sisi yang lain ini kok sesama penyelenggara pemilu tidak menyiapkan bareng, tidak jalan bareng, dan tidak meneliti bareng, dan kemudian pada saat penetapan itu tidak ada masalah. Jadi bisa nggak, pertanyaan saya itu, konflik atau tanda kutip, bukan konflik ya, perbedaan-perbedaan pandangan maupun sikap Bawaslu dan KPU itu terjadi dalam prosesnya, bukan pada saat setelah penetapan. Misalnya saat KPU menetapkan peserta pemilu partai politik berdasarkan Sipol, kemudian setelah itu direview oleh Bawaslu. Kemudian setelah KPU menetapkan daftar pemilih, direview dan kemudian diperbaiki oleh Bawaslu. Di tahapan yang lain juga begitu, misalnya soal peraturan KPU, kemudian yang lain-lain. Jadi pengalaman kita semua termasuk saya itu, salah satu rekomendasi yang mestinya kita harus usung bareng adalah gimana caranya seluruh perdebatan, seluruh perbedaan, seluruh masukan itu ada dalam prosesnya. Jadi pada saat penetapannya itu adem gitu loh, lancar gitu loh, dan kuat. Nah, ke depan ini gimana kira-kira kalau situasi seperti itu bisa kita buat? Silakan, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Apalagi Saudara Raffi ini orang Bawaslu, sekarang ke KPU. Terima kasih, Pak Ketua, atas pertanyaannya. Bapak Ibu sekalian, anggota tim sel yang saya hormati, pertama tentu penting sekali apa yang ditekankan Pak Ketua tadi, menyamakan persepsi dan juga pemahaman tafsir atas aturan. Kita tahu pasca pelantikan atau penetapan kita sebagai anggota KPU dan Bawaslu terpilih waktu itu tahapan langsung berjalan, dan dalam konteks verifikasi parpol ini memang sesuatu yang paling awal dihadapi oleh penyelenggara. Kebetulan saya ini pengampu divisi pengawasan, sosialisasi, dan hubungan antar lembaga. Jadi istilahnya divisi semua musim. Dalam semua tahapan, saya orang yang seringkali
diberi tugas untuk juga berkoordinasi dengan KPU karena semua tahapan harus diawasi secara melekat oleh Bawaslu. Jadi mungkin saya orang yang paling sering main ke kantor KPU, paling sering ngopi dengan teman-teman KPU, baik formal maupun informal. Jadi sejatinya soal sipol dan lain-lain ini termasuk soal sidali tadi. Ini kita lakukan. Nah, persoalannya adalah pertama dalam pemahaman kami di undang-undang, memang ini masih jadi alat bantu. Sepanjang belum ada perubahan undang-undang, ini masih menjadi PR kita. Karena undang-undang yang akan kita pakai masih sama, pertama. Misalnya soal update dari beberapa pengurusan partai. Ini kan yang dokumen yang ada di Kemenkumham. Nah, kadang-kadang yang diupdate di Sipol ini belum terupdate perubahannya dan lain-lain. Termasuk juga Sidali. Tetapi yang ingin kami sampaikan, sampai jam 1 dini hari menjelang penetapan DPT itu, bahkan saya masih melakukan koordinasi dengan teman-teman KPU. Dan sebenarnya kita dalam pemahaman yang sama soal ini. Yang menjadi tantangan adalah, Bapak Ibu sekalian, rekap di tingkat bawah, kecamatan, kabupaten, provinsi, sejatinya sudah ada masukan. Hanya saja tim teknis kadang-kadang tidak punya waktu atau telat dalam mengupdate masukan apakah dari Bawaslu atau peserta pemilu atau pemilih. Nah, ini yang kemudian tabulasi itu berbeda antara yang di bawah dengan yang di atas. Sudah diberi masukan, sudah diberi catatan, tapi di atasnya secara teknis belum terperbaiki. Nah, tentu semangatnya tentu tidak untuk mencari kesalahan waktu itu. Akhirnya ini menurut saya jalan tengah. DPT itu saya ingat betul karena saya yang menjadi orang yang harus cari juru bicara dalam konteks pengawasan ini. Depending itu saya sampaikan ke Pak Ketua, Pak Arief waktu itu, dan ini situasi yang di luar ketegangan yang difikirkan banyak pihak. Artinya begini, KPU menerima situasi bahwa ada kekurangannya. Oke, kalau begitu kita tetapkan, tapi perbaikan-perbaikan yang belum masuk kita ini nanti kita tetapkan lagi. Jadi sampai 2 kali penetapan itu ditetapkan lagi, ditambahin lagi waktunya karena memang masih banyak. Kenapa? Karena pemilu 2019 kemarin meniscayakan kebutuhan syarat orang punya KTP elektronik. Begitu syarat ini ditetapkan, maka berapa KTP elektronik sudah dipunyai masyarakat yang punya hak pilih menjadi hal yang sangat prinsip. Maka koordinasi KPU dengan Dukcapil menjadi sangat penting. Di awal ketegangan ini muncul. Bahkan Bawaslu 2 kali saya inisiasi untuk melakukan atau mengundang secara kelembagaan KPU maupun Dukcapil dalam konteks koordinasi untuk memastikan semuanya berjalan baik. Ini murni karena situasi prasyarat yang bertambah dalam konteks orang yang boleh menggunakan hak pilih itu. Nah, ini tantangannya yang ingin saya sampaikan Pak Juri dan Bapak Ibu sekalian. Misalnya masyarakat adat. Ada masyarakat adat yang ketika proses perekaman KTPL itu tidak mau melepas kopiah atau peci adatnya, tapi kemudian dikomunikasikanlah dengan apa yang menjadi kewenangan dari teman-teman Dukcapil. Dan ini bisa. Jadi semangatnya adalah mencari persamaan pemahaman dengan legowo untuk ada kurang-kurangnya itu kemudian diterima sebagai sisi perbaikan untuk memaksimalkan kualitas pemilu yang lebih baik tadi. Demikian Pak Ketua. Baik, terima kasih Saudara Habib. Selanjutnya Ibu Betty. Terima kasih Pak Ketua. Selamat pagi Pak Afif. Pagi Ibu. Pak Afif kan dari Bawaslu terus ke KPU. Apa Pak yang menyebabkan Pak Afif ingin pindah kamar? Baik Ibu. Yang pertama, setiap orang pasti ingin punya tantangan dan pencapaian yang baru, mungkin yang lebih baik. Yang kedua, dunia pergulatan saya sejak 99 adalah dunia pemilu. Kalau kemarin di Bawaslu, itu urusannya adalah semua tahapan. Jadi kebetulan di Bawaslu ini saya satu-satunya orang yang berlatar belakang non-hukum, Prof. Bapak Ibu sekalian. Jadi pembagian divisi itu saya kebagian divisi tahapan pengawasan pengawasan dan sosialisasi dan hubungan antar lembaga yang itu area of cover-nya tinggi sekali, luas sekali. Jadi apa yang kami lakukan soal Gowaslu itu kan Gowaslu adalah alat untuk orang melapor. Beda dengan Siwaslu. Gowaslu ada embrionya yang kita lakukan di Bawaslu. Jadi gampang orang melapor, kemudian pemenuhan syarat-syarat lainnya itu kita tindak lanjut.
Siwaslu adalah alat untuk melakukan pengawasan tahapan. Termasuk ketika hari H, sore hari itu kami sudah mendapatkan hasil dari semua proses hasilnya. Tapi kami tidak rilis. Kenapa? Karena ini domainnya KPU. Kalau semuanya kerja benar, maka tidak akan ada perbedaan hasil. Kalau kemudian ada persoalan dan menggugat, maka basis data ini yang akan kita sampaikan sandingan sebagai hasil pengawasan. Nah, tentu apa yang sudah kita inisiasi di Bawaslu, Siwaslu itu 100% baru, kalau Bawaslu ada embrio sebelumnya, dan juga indeks kerawanan pemilu ini adalah semacam manajemen risiko dalam pemilu. Belum ada di semua negara saya kira. Bahkan setelah itu menjadi referensi semua lembaga negara, polisian, Menko Polhukam, BIN, dan semua. Bahkan dikoordinir oleh kantor sekretariat presiden waktu itu, Bawaslu memprestasikan IKP-nya untuk menjadi pedoman bagi lembaga lain. Ini untuk mengantisipasi atau early warning sebenarnya. Semangatnya adalah pencegahan. Kalau persoalan yang sering terjadi adalah soal konflik etnis, konflik agama, maka apa yang harus kita intervensi? Nah, cara pandang kewaspadaan atau dalam peta yang lain itu seudon bukan ya, kecurigaan kita untuk waspada betul, itu semangatnya Bawaslu. Nah, di KPU ini yang harus kita bangun adalah semangat berpikir positif atau husnuzon. Bagaimana semua pihak mau bekerja sama-sama kita, bagaimana semua pihak pasti akan membantu KPU, dan bagaimana semua pihak ini menjadi partner KPU dalam melakukan kerja-kerja penyuksesan pemilu. Demikian, Ibu. Sekarang lagi berubah jadi dari cara pandang kewaspadaan jadi cara pandang berpikir positif nih ya Pak. Siap. Dalam kerangka itu menyambut pemilu 2024, menurut Pak Afif apa yang kalau ada 3 yang paling menentukan keberhasilan pemilu 24 ya, demokratis, adil, jujur, penggunaan biayanya efisien, apa tuh? Konsolidasi para pihak, Ibu. Jadi menurut saya kemampuan teknis kita mengelola pemilu ini sudah di atas rata-rata. Bahwa ada residu itu iya. Kemampuan tim-tim penyelenggara pemilu ini sudah luar biasa. Partisipasi sudah sangat tinggi dan lain-lain. Maka mengurangi potensi residu itu menurut saya ya memaksimalkan kolaborasi sinergi para pihak. Tidak boleh ada pemikiran seakan-akan pemilu itu ansih punyanya lembaga penyelenggara seperti KPU. Cara pikir kita harus menjadikan pemilu sebagai punya dan hajat kita bersama. Bagus hasil pemilu kita, harapan untuk memperoleh pemimpin yang baik, mendapatkan kesejahteraan semakin tinggi. Tapi begitu pemilu kita jelek, maka potensi kerawanan tinggi dan harapan kita mendapatkan orang-orang terbaik juga terancam. Nah, tidak mungkin kita tidak melakukan konsolidasi baik dengan para pihak pemerintah dalam konteks ini. Yang saya sering sekali adalah teman-teman Kemendagri, Kemenkumham dalam konteks pengaturan dan lain-lain. Karena ada yang dinamakan sinkronisasi dan lain-lain. Nah, maka forum-forum yang sifatnya konsolidasi menjadi penting sebelum tahapan. Diperkuat, dipersering, dan caranya tidak harus formal. Sebagiannya juga dengan cara sebagaimana dulu saya sampaikan. Ngopi-ngopi, ngeteh itu bahkan sering mencairkan situasi yang di luar batas yang kita pikirkan, ketegangan dan lain-lain. Dan saya kira itu sudah kita lakukan banyak sekali kemarin. Konsolidasi para pihak ini ya, karena ini hajat bersama. Tentunya kan tadi disebutkan ini masih menjadi tantangan ya. Yang 3 parti aja masih menjadi tantangan ya. Awal-awal kayaknya semangatnya hidup, tapi ternyata kemudian belakangan kurang hidup. Mengingat Pak Afif tanggung jawabnya sebetulnya itu ya, mengenai kelembagaan, kerjasama kelembagaan. Apa yang bisa membuat bahwa periode berikutnya ini akan jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya? Bukan hanya di pusat, tetapi sampai ke provinsi, ke daerah, ke kabupaten, kota, dan seterusnya. Baik, terima kasih Bu Betty. Pengalaman kami di Bawaslu tentu menjadi modal untuk kemudian meskipun
belum tentu semua orang setuju, tetapi namanya konsep bisa kita tawarkan, misalnya membangun komunikasi pertama kolektif kolegial antar pihak dalam satu lembaga, termasuk kesekretariatan dan lain-lain, itu harus kita semakin manusiawikan. Bagaimana penerjemahannya? Yang saya lakukan misalnya, jadi ini sesuatu yang sudah saya lakukan, tidak harus kemudian dalam konteks kita memberi dalam tanda kutip perintah ke jajaran itu kita panggil mereka. Saya kadangkala secara mendadak datang pagi langsung ke ruangan para pihak, apakah sekjen atau kepala bagian, untuk ngobrol dan masuk dalam sisi-sisi kita punya ide begini. Jadi banyak sekali hal-hal baru di Bawaslu kemarin. Ada SKPP dan lain-lain yang semuanya itu belum ada sebelumnya. Awal kita coba 4 provinsi, 15 provinsi, kemudian jadi prioritas nasional. Dan ditopang dengan anggaran yang sangat besar karena dianggap menopang kebijakan presiden. Ini berangkatnya sebagian dari diskusi-diskusi informal. Termasuk bagaimana kita memposisikan provinsi dan kabupaten itu bisa dengan gampang mengakses kita. 24 jam bisa berkomunikasi, malam pun kita balas. Datang ke kantor pun dengan sangat mudah bisa ketemu kita. Bahkan itu melampaui sekat-sekat dan batas-batas birokratisasi dalam tanda kutip tanpa mengurangi kewibawaan posisi. Jadi ada kalanya pola komunikasi humanis ini misalnya, saya tidak pernah bermasalah ketika ada Bawaslu kabupaten kota datang ke ruangan saya. Misalnya boleh gitu. saya potong sebentar. Pertanyaan saya adalah bukan hanya di dalam lembaga tersebut ya, tetapi tadi paling tidak konsolidasi para pihak tadi yang punya hajat bersama. KPU, KPU, Bawaslu, DKPP, dan bahkan lebih luas lagi ya, partai politik dan tidak terbatas di pusat nih. Jadi kalau jawabannya pendekatan personal ya mungkin Pak Afif saja gitu ya, tetapi sesuatu yang lebih sistematis sehingga turun ke bawah dan bukan hanya di dalam satu lembaga. Baik Bu Betty, salah satu usulannya adalah soal menghidupkan kembali tripartit yang awalnya periodik sebenarnya dengan tuan rumah yang bergantian. Dan ini kemudian tidak maksimal pasca beberapa kejadian yang menimbulkan apa yang dalam bahasa Pak Ketua tadi ketegangan di ruang publik dan lain-lain. Kedua adalah proses-proses koordinasi yang kita lakukan dengan kementerian misalnya, terutama yang dalam konteks pemilu ini dengan Kemendagri itu juga sangat sering kita lakukan. Dan ini kita rumuskan periodik, termasuk dengan pihak-pihak lain, tergantung isu atau materi yang akan kita bicarakan. Nah ini sebenarnya bisa banget kita lakukan, termasuk membuat apa yang kita sebut dengan coffee morning dan lain-lain dengan para pihak. Misalnya dengan media, dengan teman-teman LSM. Ini harus kita maksimalkan. Tidak boleh ada pihak yang merasa menjadi orang asing datang ke KPU misalnya. Termasuk kita mengalahi untuk mendatangi para pihak tersebut, lembaga-lembaga negara tersebut untuk memulai koordinasi. Kita inisiatif, kita datangi dan seterusnya, tetapi basisnya adalah ini kebijakan lembaga. Bahwa semua kebijakan itu harus ada person in charge yang kemudian ditugasi untuk melakukan apa yang sudah disepakati oleh kebijakan lembaga tersebut. Begitu. Terima kasih Pak Afif. Terima kasih Pak Ketua. Baik, terima kasih Bu Endang. Silakan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Afif. Ini juga tetangga nih. Tangsel sama-sama satu kota. Kota ya Pak kita ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat dulu kepada Pak Afif yang sudah masuk di 28 besar. Dan pada hari ini saya ingin memperdalam, berdiskusi ya. Tadi sudah dijawab kenapa kemudian menyeberang dari Bawaslu ke KPU ternyata ada tantangan-tantangan tersendiri gitu ya, yang dengan pengalamannya di Bawaslu itu akan bisa bermanfaat bagi kerja-kerja KPU ke depan. Nah, tadi saya melihat di slide setelah ini ya. Nah,
Ini kan ada usulan perbaikan itu terkait dengan tahapan itu pemetaan potensi masalah dan perbaikan persiapan, penyelenggaraan, dan evaluasi. Saya ingin melihat bahwa sebagai anggota Bawaslu tentu sudah mengamati bahkan kemudian mengikuti, ya kan, mengikuti dinamika perkembangan terkait dengan persiapan pemilu serentak 2024 dan pemilihan serentak ya 2024. Nah ini kan Anda usulan perbaikannya kan ada pemetaan. Nah selama ini apa yang sudah Anda tangkap gitu ya, yang Anda pikirkan begitu terkait dengan ini tadi potensi masalah, kemudian bagaimana perbaikannya kira-kira termasuk bagaimana persiapan-persiapan yang sudah dilakukan gitu, khususnya tentu oleh Komisi Pemilihan Umum di mana Anda mau hadir di situ gitu. Nah itu dulu ya. Jadi bagaimana Anda menangkap, setidaknya Anda semestinya sudah punya dong gitu, karena Anda juga ada di dalam lembaga penyelenggara pemilu. Silakan Pak Apip. Terima kasih Bu Wendang atas pertanyaannya. Tentu dalam konteks penyelenggara dan para pihak yang sudah seringkali diskusi soal ini, kita perlu apa yang kita sebut memperbanyak potensi titik temu dan mengurangi potensi titik beda. Apakah dengan Kemendagri, KPU dengan Bawaslu, DKPP, dan seterusnya. Dan salah satu caranya dengan banyak melakukan diskusi. Nah ini yang menurut saya penting. Perdebatan yang berlangsung selama ini kan sebenarnya apakah kecepatan atau yang belakangan itu. Yang belakangan itu kan tantangannya sebenarnya bagaimana, salah satunya yang keberatan adalah bagaimana kita menghindari potensi kampanye di masa bulan puasa. Kenapa? Karena potensi-potensi bulan puasa itu bisa menyebabkan orang-orang melakukan kampanye dengan cara-cara dibalut dengan ritual-ritual keagamaan. Jadi potensi kerawanannya bisa lebih tinggi dalam konteks pencegahan. Nah, titik temunya sebenarnya pertama karena catatan keberatannya di situ, ya bisa jadi kemudian pilihannya adalah yang penting menghindari situasi tahapan yang dikhawatirkan banyak pihak. Tetapi dari sisi kewenangan, tentu KPU harus banyak mendengar. Nah, masukan dulu sebelum mengambil keputusan. Dalam konteks Bawaslu misalnya, tidak ada satu tahapan pun yang mengganggu ruang waktu itu untuk melakukan kewenangan Bawaslu. Tetapi dalam konteks KPU, begitu situasinya ditarik agak belakangan, maka potensi tahapan yang beririsan akan lebih banyak gitu. Ketika kampanye dilakukan, apakah kemudian sudah beririsan dengan tahapan pilkada yang lebih cepat sehingga pemutakhiran data pilkadanya jadi beririsan, dan ini menimbulkan potensi double beban pekerjaan bagi penyelenggara ad hoc di tingkat bawah yang ini kita khawatirkan beban pekerjaan itu menjadi berat. Nah, tentu kompromi dan cara pandang untuk mencari jalan keluar ini menjadi sangat penting. Pengalaman saya di Bawaslu, pemilu pilkada 2018 itu pernah juga kampanyenya di masa kampanye. Bahkan kampanye di masa puasa, di bulan puasa, sehingga akhirnya kita percepat apa yang kita sebut kerjasama dengan Basnas. Bagaimana dorongan untuk zakat itu disampaikan ke lembaga yang kira-kira punya kewenangan. Melarang orang yang mendadak punya aktivitas azan di tempat di TV penyiaran di saat kampanye. Nah itu juga kita lakukan, termasuk melarang penyiaran sinetron salah satu calon kepala daerah provinsi besar yang itu dipahami dan disepakati dengan cara apa? Aturan media penyiarannya kita minta penguatan dari lembaga KPI, kita memberi penguatan ke partainya, kita jelaskan situasinya dan lain-lain, dan itu terlaksana. Jadi cara pandangnya memang kesamaan frekuensi, mengurangi potensi-potensi masalah, dan juga tentu kesepakatan para pihak. Oke,
Artinya bahwa selama ini mungkin kelemahan ya, salah satu kelemahan mungkin dari KPU yang sekarang adalah dalam tanda kutip tadi ya, kurang mendengar itu, betul ya, begitu menurut Anda? Sebagiannya. Yang kedua, ini terkait klarifikasi ya. Jadi ini bagian saya itu bagian klarifikasi, maka saya akan melakukan klarifikasi. Yang pertama saya ingin melihat begini, tadi Mas Apip kan menyampaikan bahwa selama ini di Bawaslu itu melakukan hubungan-hubungan baik secara informal, formal dengan lembaga-lembaga. Jadi yang paling sering lah nongkrong di KPU begitulah tadi yang disampaikan begitu. Nah ini terkait dengan saya ingin mendengar bagaimana posisi Mas Apip ya, apakah juga sudah melakukan proses itu ketika kemudian ada rekomendasi Bawaslu terkait dengan napi narapidana dan posisi Mas Apip di mana dalam pleno begitu. Baik Bu Endang, terima kasih pertanyaannya. Sebagaimana tadi saya sampaikan, saya ini orang non hukum satu-satunya di Bawaslu. Konteks pemahaman hukum yang seperti itu, tentu saya harus memposisikan untuk mendengarkan juga masukan para pengampu, para orang yang mengetahui aturan-aturan dan pemahaman yang lebih komprehensif. Saya sempat secara pribadi waktu itu, bukannya aturan ini baik dan seterusnya. Saya diberi pemahaman oleh teman-teman dalam tafsir yang sudah disampaikan ke Bapak Ibu sekalian pastinya. Dan akhirnya saya mengikuti keputusan kolektif kolegial itu dengan beberapa catatan yang saya menjadi catatan saya begitu, maksudnya mungkin saya punya pemahaman yang kurang soal hukum ini, tetapi kolektif kolegial ini menjadi satu bagian yang harus juga kita prioritaskan, kita sampaikan dengan perdebatan di internal yang luar biasa. Kadang-kadang juga ada perdebatan yang tidak semuanya langsung setuju dalam konteks ini juga gitu. Jadi saya menghormati situasi itu. Menurut pendapat Pak Apip, posisi PKPU di dalam konteks pengawasan Bawaslu itu di mana, Pak? Ya, ini kan posisinya kan memang orang memahami apakah ini melampaui pemahaman kita atas undang-undang yang lebih tinggi atau tidak. Termasuk orang memahami para pihak yang disoal itu sudah menjalani hukuman, tapi masih bersyarat dan lain-lain masih dihitung atau tidak. Nah, sebagaimana prinsip atau adagium yang sering kita ya pemahaman hukum seringkali banyak sekali gitu. Jadi ya tentu sebagai orang non hukum saya juga banyak belajar di Bawaslu ini dalam konteks pemahaman hukum, istilah-istilah hukum, sidang dan seterusnya. Saya mengakui bahwa itu sisi yang kurang dari diri saya dalam konteks penguasaan kepemiluan. Jadi karena saya memahami posisi itu, maka saya banyak mendengar dan banyak mengikuti saran mayoritas atas pemahaman yang didiskusikan saat itu. Oke, yang kedua nih klarifikasi juga ya. Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu dalam dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan begitu ya, itu bagaimana sih kalau dalam pandangan banyak orang, bahkan ada beberapa dari teman-teman di provinsi gitu, terlalu banyak kegiatan ya yang sehingga harus keluar, harus pergi begitu, dan ini tentu juga sangat menghabiskan anggaran yang cukup besar begitu. Gimana itu, Pak? Baik, terima kasih Bu Endang. Saya ingin menjawab ini dengan beberapa klaster. Pertama, situasi sebelum pandemi. Kemudian kedua, situasi setelah pandemi. Menurut saya kalau basisnya adalah output dan segala macamnya terukur, senyampang tidak ada kesalahan yang dilakukan, itu masih menjadi hal yang diperbolehkan. Nah, yang kita harus pertimbangkan adalah skala kepatutan. Bagaimana kita mengkondisikan efektif efisien ini lebih bisa kita maksimalkan.
Nah, situasi saat menjelang pemilu kan memang situasi yang sangat padat. Bapak Ibu sekalian pasti memahami bahwa Bawaslu Kabupaten Kota permanen itu baru periode ini. Banyak sekali orang berlatar belakang non pemilu itu menjadi jajaran kita. Beda dengan KPU. KPU ini lembaga yang sudah sangat mapan dari sisi rentang waktu, dari sisi para alumni, artinya orang pernah jadi bawa KPU dan lain-lain. Bahkan sebagian dari jajaran kami adalah mantan-mantan KPU. Artinya modal sosial, modal politiknya orang-orang, modal pengetahuannya yang menjadi jajaran kami, sebagiannya itu juga kita kuliti. Yang basisnya tidak ada orang hukumnya, ini menjadi PR kita dan seterusnya. Maka saya memahami hal-hal yang kita anggap peningkatan kapasitas SDM itu bagian dari upaya kita untuk menguatkan jajaran. Nah, lebih dari itu, Bu Endang, saya menerima kritik itu, menerima itu sebagai sebuah hal yang harus kita pikirkan lebih efektif dan efisien. Pasca pandemi, saya ingin bercerita apa yang menjadi kewenangan dari divisi yang saya ampu. Misalnya, pasca penguatan SOTK baru ini, baru saya tidak mengurusi lagi kehumasan dan lain-lain. Sebelumnya semuanya itu bagian saya, divisi, sosialisasi dan seterusnya. Nah, bagaimana kita meningkatkan partisipasi di masa non tahapan? Ini yang penting. Jadi pemilu itu bagi penyelenggara tidak hanya urusannya sesuatu yang dilakukan di saat tahapan. Musim non tahapan itu adalah musim tanam untuk bagaimana kita bersinergi dengan banyak pihak. Dan itu yang kita idekan dengan sekolah kader pengawas partisipatif. Apakah kemudian kita tidak mencoba melakukan daring? Sudah kita lakukan. Bisa dicek di Bappenas, karena program ini adalah program yang menjadi prioritas nasional, dibiayai dengan rekomendasi Bappenas. Evaluatornya Bappenas dan KSP. Mas Sigit dalam konteks ini di KSP. Saya ingin menyampaikan begini, saat pandemi berlangsung, 10.000 output terlatih dalam 1 tahun itu sudah kita selesaikan dalam konteks SKPP daring. 22.000 orang mendaftar, semuanya kuliah daring, kita support dengan anggaran pulsa. Tapi apa yang terjadi, kadang-kadang kita butuh apa yang diberikan indikator oleh pihak lain. Jadi pertemuan tatap mukanya tetap harus dilakukan. Akhirnya kita kejar, jangan sampai di periode ini kita dianggap gagal melakukan apa yang dianggap mengawal prioritas nasional. Maka itu kita lakukan kemarin sebelum akhir tahun ini, memang capaiannya begitu. Nah, yang lebih penting dari itu adalah kita merumuskan ide-ide baru seperti SKPP ini, bahkan itu berkurikulum dan melibatkan 68 akademisi dan juga aktivis LSM pemilu. Jadi materi-materi disampaikan oleh banyak pihak, kurikulumnya mendapat masukan banyak pihak, termasuk kita membuat klaster. Bawaslu Kabupaten Kota itu penyelenggara hanya urusan SKPP tingkat dasar. Bawaslu Provinsi tingkat menengah, Bawaslu RI tingkat lanjut dengan kurikulum yang disetarakan, disesuaikan. Nah, ini menurut saya ide baru di musim tanam non tahapan yang kita bisa replikasi dalam bentuk yang lain, karena KPU punya relawan demokrasi dan lain-lain. Butuh penyesuaian. Oke, cukup. Terima kasih. Menarik tadi ya, bahwa semuanya itu bahwa pertemuan itu pun dalam rangka efektivitas, tolok ukurnya jelas begitu, outputnya juga jelas begitu kan, sehingga hal itu bisa dipertanggungjawabkan gitu, bahwa ada juga konteks daring ya, dari ada kepatutan ini. Ini ada klarifikasi satu lagi Pak Apip, karena ini kita mendapatkan masukan, tentu harus kita klarifikasi. Terkait kepatutan tadi Pak, ada pertemuan yang dilakukan, ada satu pertemuan yang dilakukan kemudian bersamaan dengan undangan Pak Apip. Benar enggak itu? Jadi saya kan enggak tahu ya, jadi ada undangan dari Bawaslu untuk hadir dalam sebuah momen gitu, kegiatan yang dibiayai oleh APBN tentu saja, dan sekaligus di situ ada undangan untuk kebetulan Pak Apip kalau nggak salah mantu adiknya gitu. Nah, gimana itu Pak? Itu menurut Pak Apip itu ada asas kepatutan atau enggak gitu? Ya, pertama saya ingin menyampaikan bahwa saya memang tidak punya ayah dan ibu sehingga harus
mengurusi adik gitu, dan itu menjadi wasiat orang tua saya pertama. Kedua, sebenarnya acara itu saya lakukan di rumah dan sangat sederhana. Ya, saya bisa melakukan mungkin di hotel dan lain-lain ya. Tetapi memang asumsi awalnya saya melakukan di rumah. Dan undangan itu ya saya perlakukan biasa saja, datang nggak datang ya terserah. Tapi bahwa para pihak kemudian menyelenggarakan itu di luar koordinasi dengan saya dalam konteks saya tidak mau juga membahas situasi itu. Ya, yang katakanlah kalau itu dianggap ketidakpatutan, ya saya menerima itu sebagai kesalahan yang harus saya pikirkan untuk tidak diulangi. Tapi kalau dari sisi koordinasi untuk men-setting kegiatan itu tidak langsung berurusan dengan saya, dan saya kalau seandainya mau mengundang teman-teman dalam skala kepatutan menyelenggarakan kegiatan, ya harusnya di tempat yang lebih layak gitu. Terima kasih. Terima kasih. Terakhir, kalau tadi kan Anda memiliki, saya kira ya, dari paparan Anda itu bagaimana Anda bisa membina hubungan dengan luar, kemudian memiliki kekuatan komunikasi juga gitu kan, kalau saya lihat di Bawaslu. Nah, di KPU nanti kira-kira Anda kalau terpilih gitu, divisi apa yang ingin Anda kuatkan dan Anda berada di situ? Ya, saya kira Bu Endang memang baik KPU maupun Bawaslu ini sebagian tugasnya adalah menjadi katalisator dan penghubung antara pemilih, partai politik, dan semua pihak yang berurusan dengan pemilu. Nah, divisi yang paling banyak berkaitan dengan itu mungkin ya secara modal sosial paling pas buat saya, tetapi saya akan menghormati semua proses pengambilan keputusan jika seandainya ada penugasan di divisi. Pengalaman di Bawaslu, divisi pengawasan adalah divisi paling terakhir disisakan untuk saya, karena sebagai orang non-hukum dan lain-lain yang pilihannya hanya dua waktu itu kan. Kalau nggak pengawasan ya SDM. Akhirnya ya modal sosial di penyelenggara atau pemantau itu membuat saya ditugaskan di situ. Ya, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan masyarakat menjadi penting. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Bu Endang. Pak Erlangga silakan. Terima kasih Pak Ketua. Ya, buat Mas Afif, pertanyaan saya yang juga saya tanyakan kepada seluruh peserta, itu bagaimana inovasi dan strategi yang akan Anda lakukan untuk mengantisipasi persoalan yang selama 5 tahun ini menjadi masalah, yaitu polarisasi identitas dalam pemilu. Dan juga bagaimana antisipasi untuk bisa meredam money politik dalam pemilu ke depan. Terima kasih. Baik, Pak Erlangga, di paparan tadi saya sempat menyampaikan manajemen risiko in election, itu dalam bahasa India internasional. Itu kemudian kita turunkan menjadi indeks kerawanan pemilu. Ini ide orisinilnya di periode sebelum saya, tetapi saya kebagian menjadi tukang masaknya, semacam orang yang diminta membantu. Nah, ketika saya di Bawaslu ini saya hidupkan dan perperiodik. Dalam semua IKP, apa yang dikhawatirkan Pak Erlangga itu menemukan titik benarnya. Kekhawatiran politik uang paling tinggi, potensi politik uang paling tinggi, kemudian isu SARA dimanfaatkan sebagai bahan kampanye, dan yang ketiga adalah netralitas ASN atau ASN yang tidak netral itu menjadi persoalan yang sangat serius, dan sampai sekarang menjadi ini kita. Apa yang saya lakukan dalam konteks ini? Pertama, pemetaan daerah-daerah dengan tingkat kerawanan itu. Ingat betul saya di Pilkada 2017 atau 2018, itu salah satu hasil IKP-nya adalah Kalimantan Barat sebagai daerah yang diantaranya itu tinggi soal kerawanan itu. Maka intervensi yang kita rekomendasikan ke teman-teman adalah maksimalkan koordinasi dengan tokoh agama, tokoh adat, dan lain-lain. Dan dampaknya diapresiasi banyak pihak, apa yang kita khawatirkan itu kemudian kita bisa antisipasi. Nah, indeks kerawanan ini harus kita pahami sebagai early warning system yang tidak untuk kita carikan kebenarannya. Misalnya gini, kita indekkan kerawanan nomor 1 itu ini harus banyak kerusuhan di sini atau banyak pelanggaran di sini. Malah kita antisipasi. Apa terobosan paling tidak? Saya ingin menyampaikan apa yang sudah kita lakukan. Dalam konteks isu yang menarik di 2019 itu kan banyak sekali hal-hal yang kemudian dibungkus dengan isu agama. Maka saya mengidekan ada semacam
suplemen ceramah agama, semua agama yang berbasiskan semua agama itu ada perwakilan yang menulis, berwawasan pengawasan. Bisa dijadikan bahan khotbah dan seterusnya. Dalam situasi itu 2 kali Pak Airlangga kami diundang ke MUI. Dalam konteks ini mintain klarifikasi. Ya kita jelaskan bahwa ini tidak, waktu itu yang menjadi misleading di publik seakan-akan kita mengatur khutbah keagamaan. Konteksnya Islam. Padahal semua agama. Bahkan dalam situasi saya di WA oleh teman-teman dari Konghucu. Kok kami tidak dilibatkan? Akhirnya ada juga materi yang untuk Konghucu itu. Jadi semua agama kita porsi yang berbeda, ada perwakilan yang menulis bagaimana isu-isu pemilu ini menjadi juga materi dari para tokoh agama. Kalau yang ceramah atau menyampaikan tokoh agama, itu nilainya kadang-kadang berbeda dengan penyelenggara. Paling tidak itu yang sudah kita sampaikan. Termasuk bagaimana mengantisipasi itu para pihak. Jadi apa yang dikhawatirkan tadi Bu Endang, Pak Airlangga soal ini itu kita sampaikan juga. Jadi periode Bawaslu ini juga kita melakukan anjang kunjung ke semua pimpinan partai politik. Dan kita ketemu apa yang menjadi kerawanan, apa yang menjadi potensi-potensi konflik, apa yang menjadi catatan dan concern kita, itu kita datangi semua pimpinan partai secara kelembagaan, selain verifikasi partai. Jadi 2 kali kita datangi secara bareng-bareng itu verifikasi dan saat mensosialisasikan. Kenapa kita lakukan itu? Karena seringkali kalau kita undang saja ke kantor atau ke tempat lain, yang datang adalah para LO partai. Dan kebetulan saya memang menjadi LO untuk berkomunikasi dengan partai yang ada di grup, ada KPU, ada Bawaslu-nya, termasuk ketegangan soal debat capres dan lain-lain. Saya merepresentasikan Bawaslu menjadi pihak yang mewakili Bawaslu dalam konteks apa-apa yang harus kita sepakati untuk mengurangi, misalnya tidak boleh lagi ada yang bawa tepuk tangan itu dalam debat pertama, itu kita terlibat di situ. Jadi ya saya kira pelibatan banyak pihak itu menjadi penting. Dan dalam konteks ini indeks kerawanan ini yang saya menjadi saya ingin pemilu ini tidak kita dan kami gitu. Tidak mereka dan saya kalau kami gitu, tapi kita semua. Membahas PKPU itu juga bagian dari kita, barangnya Bawaslu juga bagian dari kita. Jadi manajemen risiko dalam pemilu itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman KPU. Jangan sampai kalau kemudian data menunjukkan beberapa kasus yang sifatnya ketidaknetralan dan lain-lain, itu dianggap mengurangi kewibawaan sebuah lembaga. Ini harus kita pahami sebagai saling isi, saling jaga antar penyelenggara, termasuk pelibatan para tokoh tadi. Paling tidak itu yang sudah kami lakukan, tentu dengan upaya-upaya yang lebih banyak lagi dan melihat sisi-sisi yang dari sisi tupoksi yang mungkin kita lakukan di KPU. Saya yakin sudah pernah dilakukan teman-teman, tinggal kita maksimalkan, kita komodifikasi biar lebih baik. Satu lagi, Mas. Tadi Anda mengutarakan bahwa ketika Anda nanti berpindah ya, misalnya dipilih gitu kan, jadi komisioner KPU dari Bawaslu KPU, maka akan merubah cara pandang, perspektif gitu kan. Kalau sebelumnya itu sangat waspada gitu kan, sangat detail melakukan kontrol segala macam. Nah sekarang ini lebih mengedepankan husnuzon gitu. Nah persoalannya ini mungkin jawabannya tidak sulit, cuman perlu integritas yang akan jadi komitmen ke depan. Nah, persoalannya kan kalau kemudian husnuzon, nah kemudian berhubungan dengan peserta pemilu gitu. Artinya kalau semuanya berangkat dari itikat baik, itu kan akan sangat mudah sekali potensi untuk intervensi politik dan kapital dan modal itu masuk atau mengkooptasi KPU. Nah, bagaimana kita bisa diyakinkan bahwa Anda bisa tetap bertahan independen ketika berhadapan dengan persoalan itu dan tetap husnuzon gitu. Baik, Pak Airlangga, bagus sekali pertanyaannya. Saya sering menyampaikan dalam forum-forum peningkatan kapasitas, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sedang berhubungan dengan banyak pihak di partai atau peserta ataupun pemilih, kita harus sisihkan sebagian dari pikiran kita bahwa mungkin saja ada orang yang berpikiran untuk melampaui dan menyiasati aturan. Itu kewaspadaannya. Tentu itu nggak akan kita hilangkan cara pandang itu. Tapi dalam konteks yang lain saya ingin begini. Juru dakwah atau orang mau mengajak orang berpartisipasi, kalau cara pikirnya sudah mengeksklud, mengeluarkan para pihak yang katakanlah
orang-orang masyarakat adat. Ini kan kenapa saya kedepankan penyandang disabilitas. Ini orang yang berpotensi mendapatkan informasi yang kurang. Kalau kita sudah mengeksklud atau mengeluarkan mereka dari aktor penting di pemilu, maka separuh pekerjaan kita sudah gagal. Tapi kalau kita memposisikan mereka menjadi internal, kami, gitu, maka posisi ini akan sangat membantu. Sebagaimana kita, sebagaimana apa yang kita sebut dalam terminologi teman-teman disabilitas misalnya, nothing about us without us. Tidak bisa kita bicara disabilitas tanpa melibatkan mereka, misalnya begitu. Nah, ini harus kita maksimalkan. Tentu apa yang kita anggap tadi husnuzon itu dari sisi perspektif melibatkan orang, pemilih, para pihak, semuanya. Dan kalau isu perempuan mungkin sudah jauh lebih baik ketimbang dulu soal bagaimana kita memperjuangkan partisipasi. Isu disabilitas itu saya ingat betul, saya punya pengalaman mengadvokasi itu jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Beberapa isu masyarakat marginal itu diantaranya yang paling kita dorong di Bawaslu sekarang adalah masyarakat adat. Kenapa? Komunitas teman-teman ini banyak. Saya sampai datang ke komunitas teman-teman di salah satu kabupaten di Sukabumi, saya ketemu ketua adatnya, saya ke suku anak dalam, saya ke daerah-daerah lain yang di situ ada komunitas masyarakat adat. Memang cara mengelolanya berbeda. Ada masyarakat adat yang KTP-nya dikumpulkan ke kepala suku atau ketua kelompok tertentu. Nah, tentu pendekatan ini harus basisnya adalah hal-hal yang menyesuaikan situasi di lapangan. Pak Erlangga, terima kasih. Pak Hamdi, atau saya ada pertanyaan satu lagi sebelum Pak Hamdi. Tadi soalnya Saudara Habib bilang bahwa kalau bisa jangan ada kampanye pada bulan puasa gitu ya. Benar nggak gitu tadi? Di antara pertimbangan para pihak. Iya ya. Ini penting karena soal hari H nih. Ini kan ada dilema ya. Hari H itu biasanya kan April nih pemilu. Waktu yang pas kalau ada pemilu 2 putaran pemilu presiden. Apalagi ini ada pemilu pilkada di November. Dilemanya karena ada hari raya Idul Fitri, kalau menurut kalender nasional itu 10 April. 10 April 2024. Jadi kalau hari hanya di awal April ini agak problem. Makanya kan debatnya panjang kan, KPU mengusulkan Februari, kemudian Pak Mahfud, Menko Polhukam, waktu itu secara terbuka mengusulkan Mei, gitu, 15 Mei. Jadi semuanya punya dilema. Kalau Februari artinya terlalu panjang itu pemilu. Kalau Mei terlalu mepet itu. Maksud saya bisa nggak sih kita membuat pemilu itu menjadi peristiwa yang biasa saja gitu. Pertama kita sudah mulai membiasakan bahwa tidak mudik di hari raya Idul Fitri maupun Natal itu sudah biasa nih sekarang. Udahlah. Artinya ya kampanye di bulan puasa juga biasa saja gitu loh maksudnya. Mungkin ada urusan soal pemanfaatan rumah ibadah dan lain-lain di saat puasa. Tapi kita setting menjadi biasa, gimana caranya? Karena Mei atau Februari itu ya ada plus minusnya gitu. Nah kalau misalnya hari hanya itu di awal Mei atau di akhir April, kemudian kita bikin gencatan kampanye di beberapa hari di seputar Idul Fitri gitu. Nanti lanjut lagi kampanye gitu. Kira-kira gimana kalau menurut komunikasi dengan para pihak? Iya, terima kasih Pak Ketua. Ya, ini diskusi yang berkembang di para pihak tersebut. Makanya saya tadi menyampaikan ada juga praktek sebelumnya yang situasi itu terjadi. Nah, poin yang paling penting bagi saya adalah kalau kemudian keberatan-keberatan itu bisa dikomunikasikan dan dijelaskan, saya setuju sekali. Sebagaimana pernah saya baca-baca misalnya pemilu di banyak negara yang sudah semakin maju katanya
tidak terlalu mengharu biru dan menyita energi yang berlebih begitu. Tetapi kita ingat juga peristiwa pemilu terakhir di Amerika kan sangat mengharu biru, tergantung dengan isu yang dikomodifikasi. Bahkan antisipasi isu SARA di apa yang dilakukan kita itu diapresiasi di sana loh. Isu pencegahan itu diapresiasi banget di luar negeri, terutama apa yang kita lakukan dengan men-take down banyak akun media sosial lewat Kementerian Kominfo. Itu bagian yang secara programatik menjadi kewenangan yang ada di divisi saya waktu itu. Dan itu hal baru betul. Jadi Satgas untuk mengawasi media sosial dan lain-lain itu bukan sesuatu yang baru di Bawaslu periode ini, dan MOU itu kita lakukan bersama KPU dan Kominfo dengan tugas utamanya di Bawaslu. Nah tentu apa yang disampaikan Pak Ketua soal kekhawatiran itu ya dalam prinsip bernegara ini kan ada prinsip apa ya, tawasud, ta'adul, tawasun, ketengahan itu, jalan tengah. Ya bagaimana kita mengkomunikasikan keberatan banyak pihak untuk kita carikan titik tengahnya. Ya tentu ini bukan dan tidak bisa menjadi keputusan saya sendiri dalam konteks ini. Hanya pertimbangan-pertimbangan menuju pengambilan keputusan yang itu bisa kita lakukan secara kolektif kolegial dengan mendengarkan banyak pihak. Demikian Pak Ketua. Ya, ini katanya pamungkas tuh, pertanyaan pamungkas Pak Afif. Jadi Mas Afif pasti sudah tahu 2017 juga saya tanyakan pertanyaan pamungkas ini. Kalau kita berharap dijawab gitu loh. Jadi jangan tadi di jawaban kayak gini lagi. Wah itu memang urusannya pansel lah. Menetapkan siapa yang akan dipilih 7 orang. Iya pastilah itu memang tugasnya pansel. Nggak usah ditanya lagi begitu. Biasa ini kami ingin selalu bertanya kan untuk melihat juga semacam sportivitas dan juga humility, humbleness gitu ya. Jadi kalau orang itu bisa mengapresiasi orang lain itu juga bagian dari penilaian juga. Jadi kalau seandainya Mas Afif kita anggap layak jadi 7 komisioner KPU pusat, nah tentu ada 6 orang lagi yang mungkin dianggap layak. Nah, kami memberikan hak prerogatif pada Mas Afif untuk menilai ya dan memberikan peer nomination gitu ya. Karena kenapa disebut peer? Karena ini kan Anda rata-rata saling mengenal satu sama lain dari 27 peserta, jadi bisa melihat lah dan memberikan apresiasi kayaknya si A ini pantas juga gitu. Jadi kalau kita kasih hak prerogatif, Mas Afif menominasikan 6 lama lagi siapa? Izin Prof. Sebagaimana tema saya ini kan kolaborasi ya. Jadi mohon perkenan dan permaklumannya, saya siap untuk berkolaborasi dengan semua yang dipercayakan oleh tim sel tanpa mengurangi rasa hormat dan pentingnya pertanyaan Prof. Ya, tapi itu satu hal. Tapi maksudnya menominasikan nama lain itu juga hal yang lain itu maksud saya. Jadi Bapak bisa nominasikan secara terbuka atau ada juga kemarin pilihan ditulis di kertas gitu. Saya memilih semuanya bisa berkolaborasi dan bekerja baik dengan saya sebagaimana hasil yang diputuskan oleh tim sel. Wah. Udah, nggak usah dipaksa ya sudah. Terima kasih, mohon maaf, mohon perkenannya. Terima kasih Pak Ketua. Baik, Prof. Hamdi, terima kasih semuanya. Pas nih. Waktu yang kita gunakan dan tadi sudah banyak diskusi, mudah-mudahan ini menjadi sudah dicatat oleh tim sel dan akan menjadi preferensi tim sel. Kira cukup ya, Sapip ya? Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Ketua, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.